Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mitra Kominfotik dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Mila Atiki bisa menjumpai Anda dalam program Kabar Gorontalo Sepekan. Program ini kami hadirkan khusus untuk Anda sebagai media informasi pemerintah Provinsi Gorontalo selama sepekan. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Gorontalo memiliki gedung layanan perpustakaan umum baru bantuan dari Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Peresmian LPU yang diberi nama HB Yasin ini ditandai dengan pengguntingan pita oleh Kepala Perpusnas Republik Indonesia Muhammad Syarif Bando dan anggota Komisi 10 DPR RI Elnino Husain Mohi disaksikan Gubernur Gorontalo Rusli Habibie pada Senin 21 Februari 2022. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Gorontalo memiliki gedung layanan perpustakaan umum baru bantuan dari Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Peresmian LPU yang diberi nama HB Yasin itu ditandai dengan pengguntingan pita oleh Kepala Perpusnas Republik Indonesia Muhammad Syarif Bando dan anggota Komisi 10 DPR RI Elnino Husain Mohi disaksikan Gubernur Rusli pada Senin 21 Februari 2022. Gubernur Rusli dan Kepala Perpusnas Syarif Bando juga melakukan penandatanganan prasasti tanda diresmikannya gedung baru LPU HB Yasin. Acara tersebut juga dirangkaikan dengan seminar nasional peningkatan indeks literasi masyarakat untuk kesejahteraan. Gubernur dua periode itu menilai pertukaran informasi dewasa ini sudah berkembang pesat. Pola-pola mencari informasi dengan buku konvensional sudah bergeser menjadi digital. Oleh karena itu diharapkan perpustakaan daerah bisa bertransformasi digital dalam memenuhi kebutuhan dan minat baca masyarakat. Hari ini saya cukup berbahagia karena mendapatkan bantuan yang begitu banyak yang sangat-sangat dibutuhkan oleh generasi muda dan juga generasi tua, yaitu sebuah gedung perpustakaan yang bagus dan mobil perpustakaan keliling dan juga banyak lain di beliau. Semoga kita tidak tertinggal dengan informasi, kita akan mengikuti terus perkembangan dunia digital, karena itu kita tidak bisa hindari. Sekarang kalau kita hindari atau kita tinggalkan, makanya kita akan ketinggalan. Satu negara, satu daerah yang maju harus begitu bisa mengikuti perkembangan zaman di era globalisasi sekarang, era digital. Senada dengan Gubernur Rusli, Kepala Perpusnas Republik Indonesia Syarif Bando menyebut pihaknya saat ini sudah bertransformasi menjadi perpustakaan digital dengan menghadirkan buku dan jurnal ilmiah secara elektronik. Perpusnas Republik Indonesia menjadi perpustakaan terbaik dunia selama 3 tahun berturut-turut dalam penyajian jurnal internasional. MOU dengan perguruan tinggi diharapkan bisa meningkatkan akses baca digital yang telah disediakan oleh Perpusnas Republik Indonesia. Di antara melalui aplikasi iPusnas untuk membaca beragam buku dalam format digital. Ada juga aplikasi e-resource Perpusnas yang menyediakan jurnal, e-book, dan karya-karya referensi online. Gubernur Gorontalo Rusli Habibie memberikan arahan tegasnya saat meninjau 3 proyek putus kontrak Pemprov Gorontalo. 3 proyek tersebut yakni ruang praktek siswa beserta perabotnya di SMK 1 Paguyaman, pembangunan jembatan Aramco di Desa Diloato Paguyaman, dan pembangunan Jalan Tenilo Pilolo Daa Iluta pada Minggu 20 Februari 2022.
Gubernur Gorontalo Rusli Habibie memberikan arahan tegasnya saat meninjau 3 proyek putus kontrak Pemprov Gorontalo. 3 proyek tersebut yakni ruang praktek siswa beserta perabotnya di SMK 1 Paguyaman, pembangunan jembatan Aramco Desa Dilo atau Paguyaman, serta pembangunan jalan Tenilo Pilolodaa Iluta pada Minggu 20 Februari 2022. Berdasarkan hasil tinjauan, ketiga proyek ini putus kontrak dikarenakan tahun anggarannya memang sudah berakhir, sementara progres pengerjaan belum selesai. Banyak hal yang menyebabkan pembangunan ini mandat, salah satunya untuk ruang praktek siswa di SMK Paguyaman dikarenakan pihak ketiga terkesan lamban menuntaskan pengerjaan. Untuk jembatan Aramco, realisasi fisik di lapangan saat pemutusan kontrak sudah mencapai 86% dengan nilai kontrak sebesar Rp526.309.000. Sementara untuk pembangunan ruas jalan Tenilo Pilolodaa Iluta yang kontraknya telah berakhir pada 16 Februari 2022 dengan progres yang sudah mencapai 40,4%, dijelaskan Rusli, bisa putus kontrak dikarenakan pekerjaan untuk penurunan grade cukup banyak. Terlebih mungkin juga manajemen alat dan metode pekerjaan yang memang lumayan sulit dan memerlukan anggaran yang cukup besar. Saya hari ini bersama tim lengkap dengan penanggung jawab proyeknya meninjau pekerjaan SMK 1 Paguyaman, jembatan Aramco dan terakhir di Jalan Iluta. Ini untuk menjawab keluhan masyarakat di wilayah sini karena semakin sempit jalan, semakin ramai jalan, tentunya semakin sempit ya. Jadi kita cari alternatif, kita bikin jalan ruas Pilolodaa Iluta untuk menghubungkan Kota Gorontalo dengan Kabupaten Gorontalo, yaitu lewat Batu Daa. Tapi sangat disayangkan, sebenarnya kalau memang kita ada anggaran dan cukup sekali tahun pertama sudah selesai ini. Karena hasil FS itu dia memerlukan kurang lebih 95 miliar. Tapi karena bertahap di APBD juga kita harus bagi-bagi, ya sudah 4 tahun ini APBD. Tapi yang terakhir ini putus kontrak. Kenapa? Karena pekerjaan cuttingan untuk penurunan grade itu cukup banyak. Dan mungkin juga manajemen alat dan metode pekerjaan nggak di manage bagus oleh pelaksana pihak ketiga sehingga macet dan putus kontrak. Nah, saya harapkan dengan adanya anggaran PEN yang kita alokasikan di sini, nah kita dahulukan dulu mana yang penting. Kayaknya untuk cuttingan lebih penting. Nah, setelah itu sisa hasil tendernya kita untuk tender untuk pengecalannya. Dan saya harapkan di akhir tahun ini sudah bisa fungsional menggunakan oleh masyarakat. Progres pembangunan bendungan Bulango Ulu di Kecamatan Bulango Ulu, Kabupaten Bone Bolango sudah di angka 22%. Bendungan dengan banderol 2,2 triliun rupiah ini dikerjakan dengan 2 paket. Progres pembangunan bendungan Bulango Ulu di Kecamatan Bulango Ulu, Kabupaten Bone Bolango sudah di angka 22%. Hal tersebut terungkap saat kunjungan kerja Gubernur Gorontalo Rusli Habibie ke lokasi pada Senin 21 Februari 2022. Bendungan dengan banderol 2,2 triliun rupiah itu dikerjakan dengan 2 paket. Paket 2 yakni pembangunan spillway bendungan, saluran pengelak dan relokasi jalan sudah di angka 22%. Sementara paket 1 untuk tubuh bendungan, akses jalan dan jembatan di angka 4%. Ia menilai kelanjutan pembangunan bendungan Bulango Ulu butuh dukungan warga sekitar.
Dukungan itu menurutnya sudah semakin baik, tidak seperti pada awal-awal pembangunan tahun 2019 lalu. Ia juga berterima kasih kepada pemerintah Kabupaten Bone Bolango, unsur TNI dan Polri, termasuk Badan Pertanahan Nasional Gorontalo yang sudah membantu lancarnya pembebasan lahan. Jika semua bersinergi dan satu pemahaman, maka pembangunan bendungan itu diyakini tidak akan berlangsung lama. Alhamdulillah, kedatangan saya yang kedua kali, kira-kira ada 3 bulan lalu, progresnya cukup lumayan. Dan juga saya salut dan terima kasih kepada masyarakat yang ada di sekitar sini yang begitu mendukung. Tanpa dukungan dari mereka, partisipasi masyarakat sulit kita tahu melaksanakan. Awal-awal memang agak alot. Kita dekati, kita berikan edukasi, akhirnya mereka ngerti dan sekarang sudah mendukung. Bahkan laporan dari Kepala Balai Sungai Wilayah Gorontalo, jalan masuk itu tadi itu tanpa ganti rugi. Rakyat sudah memberikan, karena mereka sudah akan tahu hasilnya seperti apa. Jadi prosesnya cukup cepat dan diperkirakan insya Allah tahun 2024 akan selesai, tuntas selesai. Di tempat yang sama, Kepala Balai Wilayah Sungai Sulawesi II Naswardi menjelaskan, progres pembebasan lahan di inti konstruksi bendungan sudah 90%. Meski begitu, masih banyak area lain yang sedang berproses. Pada kunjungan tersebut, Gubernur Rusli sempat menyaksikan proses peledakan terowongan pengelak. 4, 3, 2, 1, tembak! Tembak! Tembak, Pak! Terowongan yang menjadi jalur air ketika pekerjaan tubuh bendungan baru selesai dikerjakan sepanjang 50 meter dari total 470 meter yang dibutuhkan. Angka stunting di Provinsi Gorontalo pada tahun 2021 sebesar 29%. Meski mengalami penurunan sebesar 5,9% dari tahun 2019 yang tercatat sebesar 34,89%, namun angka ini masih di atas rata-rata nasional sebesar 24,4%. Sesuai data yang dirilis oleh Studi Status Gizi Indonesia, angka stunting di Provinsi Gorontalo pada tahun 2021 sebesar 29%. Angka ini mengalami penurunan sebesar 5,9% dibandingkan dengan tahun 2019 sebesar 34,89%. Kabupaten Pohuwato menjadi daerah dengan angka prevalensi stunting tertinggi mencapai 34,6%. Disusul oleh Kabupaten Boalemo dengan angka 29,8%, Gorontalo Utara 29,5%, Kabupaten Gorontalo 28,3%, dan Kota Gorontalo 26,5%. Angka prevalensi stunting terendah dicapai oleh Kabupaten Bone Bolango sebesar 25,1%. Yang diharapkan oleh Bapak Presiden itu 2024 kita berada pada posisi 14%. Sehingga ya harus kita turunkan dalam 2 tahun ini sekitar 15%. Barangkali ini tugas yang berat, tetapi dengan koordinasi, sinergitas, kolaborasi, dan komitmen kita bersama, ya insya Allah ini bisa terlaksana dengan baik. Sementara itu, penyuluh KB Ahli Utama Nofrijal yang mewakili Kepala BKKBN RI pada kesempatan itu mengutarakan, upaya terpenting dalam percepatan penurunan stunting adalah memperkuat tim pendamping keluarga.
Nofrijal menambahkan, komitmen para kepala desa dan lurah juga sangat penting dengan membahas permasalahan stunting melalui musyawarah perencanaan pembangunan atau musrenbang di tingkat desa atau kelurahan. Musrenbang tersebut diharapkan bisa merumuskan program kerja serta anggaran untuk penanganan stunting. Saya yakin Gorontalo ini akan cepat menyelesaikan masalah stunting. Kalau yang lain-lain kan sudah biasa. Jadi yang membedakan dengan penanganan sebelumnya adalah memperkuat percepatan pelayanan, baik intervensi spesifik maupun sensitif itu ada pada tingkat paling bawah. Makanya ada bidan yang akan mengawal, ada tim bergerak PKK yang mengawal, ada kader yang akan mengawal. Wakil Gubernur Gorontalo Haji Idris Rahim mendorong para wisudawan Universitas Bina Mandiri Gorontalo untuk menjadi wirausahawan. Hal ini disampaikannya pada rapat senat terbuka luar biasa dalam rangka wisuda program diploma, sarjana dan magister UBM Gorontalo, serta pasca sarjana Universitas Bina Taruna Gorontalo. Ya, Mitra Kominfotik, informasi terakhir tadi sekaligus menutup jumpa kita pada edisi kali ini. Semoga informasi yang telah kami sajikan dapat bermanfaat. Dan jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe channel dari pemerintah Provinsi Gorontalo. Saya Mila Atiki dan tim undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Wakil Gubernur Gorontalo Haji Idris Rahim mendorong para wisudawan Universitas Bina Mandiri Gorontalo untuk menjadi wirausahawan. Hal itu disampaikannya pada rapat senat terbuka luar biasa dalam rangka wisuda program diploma, sarjana, dan magister UBM Gorontalo, serta pasca sarjana Universitas Bina Taruna Gorontalo di Grand Sumberia, Kota Gorontalo pada Sabtu 19 Februari 2022. Saya harapkan jangan memilih jadi ASN. Ciptakan lapangan kerja. Jangan cari kerja. Cari peluang-peluang yang nantinya untuk bisa mampu meningkatkan perekonomian di Gorontalo. Wagub menambahkan wisuda bukanlah akhir dari proses belajar, tetapi merupakan awal untuk kehidupan baru di tengah masyarakat. Dengan bekal ilmu pengetahuan, Idris berharap wisudawan bisa menjadi panutan, pelopor, pengayom, dan pembina masyarakat. Lebih lanjut, Wagub Idris menuturkan dalam menghadapi era persaingan global dan digitalisasi saat ini, perguruan tinggi dituntut untuk bisa meningkatkan kualitas dan kompetensi sumber daya manusia. Idris berharap ke depan UBM dan Unbita Gorontalo semakin konsisten dalam melaksanakan tridharma perguruan tinggi, yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Saya atas nama pribadi, juga keluarga, dan juga atas nama pemerintah mengucapkan selamat kepada para wisudawan dan wisudawati. Insya Allah saudara, setelah wisuda ini nantinya akan eksis di tengah-tengah masyarakat maupun di tengah-tengah pemerintah. Jumlah mahasiswa yang diwisuda pada kesempatan itu sebanyak 259 orang. Terdiri dari mahasiswa Fakultas Sains, Teknologi, dan Ilmu Kesehatan sebanyak 105 orang, Fakultas Ekonomi Bisnis 69 orang, serta pasca sarjana 85 orang.